welcome back to Virtus Talk. Virtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang berita dan juga update terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, teman-teman Vitizen, podcast kali ini, Virtus kali ini adalah podcast yang spesial, episode yang spesial. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat kan, banyak balon nih. Siapa nih yang ulang tahun? Nah, yang ulang tahun kali ini adalah Virtus. Virtus sudah berdiri sejak tahun 2007 dan sekarang udah 17 tahun. Nah, mungkin ya teman-teman udah tahu lah 17 tahun orang sering sebut Sweet 17. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Virtus, detail tentang Virtus, perkembangan Virtus dan juga apa sih yang menjadi point of view Virtus. Teman-teman bekerja di Virtus, mungkin teman-teman Vitizen juga tahu, wah Virtus itu banyak sekali. Wah, teman-teman Gen Z tuh kayak suka banget kerja di Virtus. Apa sih rahasianya? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bersama tidak lain dan tidak bukan yang menjadi founder dan juga presiden direktur dari PT Virtus Teknologi Indonesia. Mari kita sambut Pak Erwin. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang. Oh, Pak, thank you Pak udah mampir ke Virtus Talk Pak. Ya, sama-sama. Di tengah kesibukan Pak. Oke, Pak, mungkin kita langsung bahas aja Pak, karena biar nggak lama-lama. Di Virtus kan udah 17 tahun Pak. Ya, betul. Nah, itu kan mungkin kalau orang nyebutnya umur 17 itu kan transisi, Pak. Dari remaja, orang nyebutnya udah jadi dewasa. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan nih, Pak. Apa sih ide, mungkin ini flashback sih, Pak. Apa yang menjadi dasar Bapak mendirikan Virtus, gitu loh. Oke. Mungkin Bapak bisa cerita gitu sedikit. Oke. Jadi, saya ini kan dulu sekolah lulusan dari Satya Wacana di Salatiga. Nah, setelah bekerja kan cuma mimpinya saya pengen jadi satu orang eksekutif aja gitu. Eksekutif gitu. Nah, makanya saya ngejar karir, kerja banting tulang sampai berapa perusahaan. Terus di dalam perjalanan karir saya ikut beberapa seminar dan saya baca buku. Oke. Ya, melihat bahwa saya mesti mendefinisikan sukses itu apa. Gitu. Oke. Dan menjadi eksekutif itu bagaimana gitu, karena pada saat perjalanan satu titik saya jadi sales manager dan saya udah mencapai di posisi GM pada saat itu. Terus so what next gitu. Nah, setelah dari pengalaman kerja ini saya punya banyak ide, tetap nunggu dari direksinya gitu. Dan kelihatannya memang bukan jelek juga, cuma ada beberapa hal yang bikin saya kelihatannya saya harus jadi entrepreneur gitu. Jadi terlepas dari memang pada saat itu mungkin secara basis ekonomi saya belum mapan, jadi saya ingin jadi entrepreneur gitu. Nah, saya putuskan saya berhenti dan saya tidak melakukan mengapply lagi sebagai karyawan gitu. Nah, dalam perjalanan itu di awal begitu saya memutuskan entrepreneur, saya menjadi sebagai salah satu agen asuransi. Oke, jadi setelah dia bawa kerja jadi agen asuransi. Iya. Nah, dalam perjalanan itu ketemulah teman, karena kan agen asuransi kan mesti namain orang tuh. Teman-teman kartu nama saya cariin semua gitu. Nah, ketemu teman, Win, lu ngapain jadi agen asuransi? Enggak apa-apa. Gua bebas, gua independen, gua bisa ngelola waktu dan kerja sendiri gitu. Ngobrol sama, lu gini aja, join gabung aja yuk. Gitu, gua punya produk. Kita SI, tolong kamu handle sebagai distributornya. Saya waktu itu spontan saya bilang enggak. Saya males dipegawai lagi. Oh gitu ya. Karena itu teman baik biasa lah datang lagi. Singkat cerita akhirnya karena di lobby terus, ya udah gini deh. Teman saya tanya, gimana supaya kamu mau pegang produk ini sebagai distributor? Ya udah, aku pegang jalanin setahun. Kalau kita achieve numbernya, kita spin off dan saya pengen punya shareholder. Oke. Gitu. Dan teman saya bilang ya udah deal. Nah, waktu itu kita ada 4 teman ngobrol lagi, akhirnya tahun pertama ya saya kerja habis-habisan, pulang malam terus sampai akhirnya di November dan Desember kita achieve. Dan mereka komit tahun depannya kita langsung bikin PT gitu. Kita langsung bikin PT spin off. Nah, itulah cikal bakalnya Virtus. Oh, menarik sih Pak. Iya. Nah, cuman jadi pertanyaan saya Pak, ketika Bapak starting seperti itu ada modal nggak sih Pak? Maksudnya, modal nggak ada, karena kan saya ngomong apa adanya. Saya kan ya modal nggak banyak lah. Kalau dibilang untuk bikin satu perusahaan besar udah pasti nggak ada. Cuma karena kita starting dari nol, jadi ya kita nggak butuh modal banyak. Gitu. Dan teman saya kan udah punya kantor walaupun bentuk rumahan gitu. Dan pada saat itu ya bener-bener
nggak ada modal yang signifikan, cuma tinggal saya cari orang aja, modalnya ya network saya, pengalaman saya, dan saya cari orang untuk partner sama saya untuk membantu dalam proses penjualan. Oke, berarti modal ya dibilang kalau modal uang ya cuma mungkin tidak besar, jadi cuma dibantu dengan modal networking yang sudah lama ada sehingga bisa membuat Virtus awal-awal. Ya. Pertanyaannya, Virtus awal-awal itu starting ini kan setelah mungkin tahun pertama, lalu berikutnya starting dari berapa orang Pak Virtus itu? Jadi di awalnya kan kita sebagai business unit, ya. karena itu kan kita belum spin off. Ya. Business unit saya hanya dengan 2 orang, gitu. Nah, 2 orang jalan. Tahun kedua kita, karena tahun itu chief, tahun depan kita cukup semangat, kita narik 3 orang, jadi total 5 orang. Oke. Nah, 5 orang, lalu jadi 9, 18, dan 36, 72, dan seterusnya sampai sekarang. Itu jalan berapa tahun, Pak? Nah, pada saat 2008 kita kan udah ada 2007 kan kita bikin PT. Terus 2008 jalan dengan 5 orang. Nah, pada saat itu kita kan sebagai distributor, tahun pertama itu kita go direct terus ke customer karena nama produknya baru, PT-nya baru, ya pasti akan sulit cari partner. Yep. Nah, karena tahun pertama sih, tahun kedua kita mulai coba approach partner-partner. Ternyata nggak gampang approach partner dengan nama distributor dan produk yang belum cukup populer lah gitu. Yep. Nah, akhirnya tahun ketiga kita mulai push lagi ke user paralel ngedein partner. Oke. Gitu. Nah, pada saat tahun ketiga 2009 itu bisnis lumayan ya. Yeah. Nah, itu baru mikir, aduh ini kalau projectnya udah gede, apalagi mau digadein ini. Nah, disitulah kita mulai rembukan dari para shareholder untuk cari investor. Gitu. Nah, itu cikal bakal apakah menjadi salah satu reason Virtus itu join ke CTI Group? Betul, pada saat itu ada beberapa pilihan, Yeah. terus kita ngobrol-ngobrol dengan investor. Kebetulan salah satunya CTI. Nah, Yeah. CTI ini distributor yang enterprise, IT enterprise yang sudah sangat mumpuni lah pada saat itu juga. Dan kebetulan direkturnya itu senior kita di kuliahan. Yeah. Jadi lebih gampang ngomongnya gitu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya kita semua satu sepakat untuk join ke CTI. Gitu. Oke. Ada selain yang tadi itu ngobrolnya enak dan itu apa reason awal Bapak pengen akhirnya memutuskan lah join ke CTI Group? Pertama, kita butuh capital tentunya. Oke. Yang kedua, CTI punya lebih dan dia punya histori distributorship, punya sistem yang sudah ada sehingga saya bisa leverage dia punya kemampuan untuk langsung kita adopsi ke Virtus gitu. Ya. Nah, di situ 2009 ngobrol, 2010 akhirnya kita sepakat. Ya. Dan 2011 kita official gabung dengan CTI. Ada perubahan nggak Pak? Ketika selain capital ya Pak, mungkin ketika join CTI dari Bapak sendiri merasa wah ini menjadi sebuah journey baru lagi buat Virtus, lebih growing atau gimana? Itu perubahannya besar sekali. Besar sekali. Ya, pertama kalau dulu kita mikirin end to end mulai dari orang, marketing termasuk capital, begitu join CTI kita bisa fokus hanya di sales, divisi sales sama technical aja. Oke, karena yang the rest itu di take sama CTI. Kedua, kita 18 orang, di-merge juga dengan produk di CTI, 18 orang juga gitu. Sehingga itu 36 orang. Nah, 36 orang ini 2 culture yang beda dan gabung jadi satu gitu. Orang dari CTI melihat, wah ini siapa nih Virtus? Tiba-tiba saya mesti report ke perusahaan yang masih belum jelas, belum besar kan. Satu sisi anak Virtus, wah ini gua masih diinget nggak ya sama Pak Erwin gitu karena udah masuk ke Virtus ke CTI gitu. Nah di situ challenge utamanya adalah memadukan 2 culture, ya supaya jadi sinergi, jadi kompak gitu. Memang pasti nggak mulus, tapi kalau kita yakin kita mau jalanin, kita pasti bisa. Nah di titik itu saya melihat bahwa people itu sangat penting. Ya, di awal saya fokus di jualan untuk survival mode. People memang saya udah fondasi dari awal kita harus punya lingkungan yang positif. Tapi benar-benar di 2011 tuh, people is the most important di Virtus. Gitu. Tapi pada tahun 2011 itu Pak, mungkin ini flashback Pak. Saya jadi penasaran gitu dalam ngobrol begini. 2011 itu ketika join dari Virtus sendiri
tadi kan Bapak bilang mungkin ada yang merasa bahwa ini masih diingat atau enggak. Mungkin sederhananya banyak yang resign nggak sih Pak pada saat itu? Apakah mostly semua Bapak bisa move dan mix culture? Awalnya semua join ya, masuk semua. Mungkin setelah hampir setahun merasa wah Pak Erwin yang dulu deket, sering ngobrol malam, ngobrol makan, sekarang ada jarang. Ya saya nggak merasa membeda-bedakan ya, tapi memang yang pasti waktu saya terbagi kan. Betul. Dulu 18 orang, sekarang 36 orang gitu. Dan saya selalu berusaha untuk melakukan orang itu semua sama gitu. Kita nggak lihat background, kita nggak lihat suku dan ras dan sebagainya, tapi kita lihat dari cocoknya, kontribusinya, kemauan kerjanya, yang sehingga itu patokan saya aja gitu. Jadi kalau kita nggak bisa make everyone happy, tapi saya punya prinsip kita harus punya pondasi yang kuat dan kita harus melakukan se-open mungkin dan se-objektif mungkin gitu. Oke. Tapi menarik, tadi Bapak bilang akhirnya Bapak ketika join ke Citiagro Bapak memikirkan bahwa salah satu poin yang penting itu adalah people atau SDM-nya. Sehingga bisa dilihat lah, kalau mungkin saya kan juga bekerja di Virtus sudah cukup lama dan saya melihat memang Pak Erwin itu tuh sangat fokus ke selalu membicarakan people, SDM itu sangat penting. Nah, apa yang menjadi gini, mungkin Pak Erwin bisa jelasin lebih detail lagi, apa yang menjadi thinkingnya kenapa sih Pak Erwin tuh merasa udah people tuh udah yang paling the best? Oke. Jadi IT itu hal yang sangat menarik. Jadi pada saat itu kan IT juga tumbuh ya, sampai sekarang juga masih tumbuh ya. Dimana kebutuhan orang itu sangat tinggi. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang sulit dicari, punya kemauan yang sangat skill yang bagus, yang spesifik. Oh, spesifik gitu. Sehingga ada satu orang datang waktu itu manajernya ngomong, Pak, ini orang cuma punya satu gitu dan kelihatannya dia mau resign. Oh, oke. Ya udah. Berarti kamu bisa, Kang? Ya nggak bisa lah, pas semua produk saya nggak mungkin bisa. Bener juga ya. Kalau di posisi dia juga, saya pasti ini buahnya ada lumayan kan, ada sekitar 10 produk gitu. Akhirnya mikir kita harus mulai develop orang. Karena kalau nyari orang, pada waktu kita lakukan berapa bulan, dapat untuk matchingnya susah. Secara skill mungkin ya, tapi secara culture itu kadang-kadang nggak klop. Nah, parah pada saat itu, saya mulai canangkan ke divisi manajemen, kita harus mulai rekrut orang dari nol. Paralel kita cari yang cocok, yang middle atau yang senior. Karena daripada nunggu-nunggu gak dapat, mendingan paralel. Nah, disitulah mulai jalan lah, kita mikirin people development-nya. Termasuk pada saat itu saya mengusulkan ke CTI bagian human resource-nya untuk melakukan program leadership development program LDP. LDP ya. Berarti pada Bapak juga merasa bahwa di mana lebih baik istilahnya gimana, kan banyak Pak company yang mempunyai culture ya udah sesuai dengan role bidangnya. Misalkan saya lagi butuh nih di level manager, tinggal cari manajer mana berpengalaman tarik. Tapi Pak Erwin merasa bahwa mindsetnya harus dirubah bahwa kalau bisa dari internal, dari develop dari bawah gitu. Walaupun mungkin ketika naik di level tertentu ya ada plus minus ya wajar, cuma itu lebih enak menurut Bapak seperti itu. Jadi gini, kita ada beberapa pengalaman, kita juga hire orang mulai dari yang senior, manajer sampai level GM. Nah, pada saat 2011 itu memang saya belum bulat harus dari dalam. Kita kan paralel tadi seperti saya ceritain. Karena kita harus ngisi kekosongan skill dan posisi dengan orang yang dengan cepat gitu. Ya udah, tetap dan pada saat itu kan kita mulai rekrut ya, setelah 2 tahun 3 tahun. Ya ternyata orang-orangnya cukup bagus gitu. Bahkan pada saat setelah LDP itu, setelah 2013, saya mikir kita udah banyak fresh grade nih. Saya ngomong sama GM saya dan Nico, coba yuk kita bantu ada di SMK sekaligus, siapa tahu dia cocok gitu di IT. Karena kenapa enggak gitu, kita udah mulai jalan, udah mulai sukses, ya kita coba bantu dalam bentuk CSR, kita kasih beasiswa ke adik-adik SMK. Gitu. Tapi sebelum masuk ke adik-adik SMK, itu saya juga menarik sih ketika saya join beberapa tahun, saya melihat wah ini company menarik juga gitu, bisa istilahnya apa ya, mungkin kalau orang nyebutnya CSR lah, cuman terlepas dari itu saya penasaran di LDP-nya gitu, itu kayak udah lumayan berkembang terus gitu Pak. Betul. Transformasi, sekarang kalau nggak salah namanya berubah jadi VDP ya? VDP, betul. VDP, batch terakhir ini kalau nggak salah, mungkin ini ada fotonya nggak, ini
Ini yang terakhir apa? Ini batch yang kemarin adain video training ya? Training. Ya, training 7 Habit. 7 Habit. Ya. Kenapa Pak milih 7 Habit? Apakah dari ini apakah mungkin secara sederhana kurikulumnya apakah dari Bapak dari mungkin HRD atau Bapak sendiri harus ikut nih 7 Habit? Jadi mungkin kembali dikit kenapa saya jadi entrepreneur itu salah satu buku yang merubah pandangan saya adalah buku 7 Habit. 7 Habit ya. 7 Habit for effective people. For highly effective people. Highly effective people ya. Waktu itu kan ikut training di kantor sebelumnya, kebetulan ketemu satu pengajar ya, S2, ngobrol-ngobrol, saya dapat session khusus, saya tanyain, Pak, nextnya apa yang bisa saya lakukan? Dia cuma ngomongin simpel, di Erwin, nanti kalau udah pulang kamu cari buku 7 Habit. Oke Pak, siap Pak. Jadi saya pulang cari buku, ternyata buku itu bagusnya bukan main. Nah itu merubah paradigma pandangan saya bahwa bagaimana saya mendefinisikan sukses, bagaimana saya mencari sukses, bagaimana kita harus menjadi proaktif, bagaimana kita harus bisa kerjasama dengan orang, kesaling tergantungan, itu bagus banget. Sehingga buku itu saya beli dan saya baca berulang-ulang karena itu yang berubah paradigma pandangan saya. Nah kebetulan waktu masuk ke CTI ternyata dari Human Resources juga sama. 7 Habit juga bagus gitu. Akhirnya lakukan kita manggil cari speaker untuk memberikan trainer untuk di kelas kita di LDB. Nah, cuma saya sendiri tuh di LDB memang udah cukup standar ya di CTI Group. Cuma dari saya lihat kita perlu tambahin ini. Nah, saya melihat di CTI Group kan banyak orang-orang yang bagus, itu banyak pengalaman. Dari saya panggil untuk jadi internal speaker, ngobrol. Terus saya perkaya juga misalnya dengan kita manggil dari financial, kita manggil dari bank-bank besar, dari asuransi kita juga panggil supaya anak-anak di Virtus itu terbuka, punya knowledge-nya. Kan kita bisnis kita kan trading ya, ketemu orang. Kalau tanya ini tahu dikit, ini tahu. Jadi kan enak, kita punya topik pembicaraan cukup luas gitu. Nah demikian juga dengan internal, dari pengalaman kerjanya, kita panggil juga dari direktur-direktur untuk ngisi gitu. Sekarang kita juga panggil GM-GM untuk ngisi, supaya kita bisa share, kita punya pengalaman sehingga adik-adik kita yang baru ini tahu dulu begini, sehingga dia bisa lebih cepat untuk adaptasi dan bisa lebih sukses gitu. Nah ini kan ada satu sih Pak di VDP gitu, yang saya juga ngelihat bahwa ini dari kantor saya yang sebelumnya itu nggak pernah gitu, itu adalah bisa istilahnya mentoring atau ngobrol sama manajemen. Nah itu idenya sebenarnya dari HRD memberikan insight tuh gimana Pak? Apa dari Bapak? Ya itu specifically memang dari saya. Jadi pada saat saya ceritakan dari sebelumnya bahwa berapa member yang sebelumnya Virtus merasa wah kok sekarang Pak Erwin cukup sombong cara ngomong. Bukannya saya sombong nggak mau ngomong, memang waktu kita limited. Dari 18 orang jadi 36, terus sampai berikutnya kita jadi 70 orang. Berarti kita kan harus juga kerja ya. Kita nggak bisa cuma ngobrol-ngobrol semua, waktunya udah habis itu ngobrol. Nah, dengan nambahnya waktu kita makin besar dan kita udah mencapai 100 lebih, terus saya mikir kita harus tetap ngobrol sama staff level. Cuma bagaimana caranya? Nah, kalau pandangan saya begini, kalau orang sudah komit dengan Virtus, dengan Virtus, betul. Kita juga harus komit menyediakan waktu untuk mereka. Gitu, kita harus mau share apa yang dia mau belajarin dari kita. Dari situ saya informasikan ke semua level GM dan BOD bahwa kalian harus siap memberikan waktu kalau Anda dipilih sebagai coaching atau mentornya. Gitu, sehingga dari situ kita bisa ngobrol, bisa sharing. Memang kita nggak bisa ngobrol dengan semua karyawan, tapi kita harus tetap make a time. Mungkin acara rame-rame, tapi kalau mau one on one ya kita lebih pilihin selektif ke member-member VDP ini. Berarti idenya supaya, karena idenya dari Bapak yang dulu dibilang, Bapak sibuk nih sekarang gitu. Jadi idenya, kayaknya perlu make a time, apalagi ke member-member yang sudah dalam misalnya program leadership gitu, supaya bisa dapat point of view juga dari manajemen seperti apa. Mereka bisa nanya, mungkin ada beberapa member yang penasaran kenapa sih keputusan manajemen seperti ini, makanya kesempatan untuk bisa berdiskusi, minta mentoring supaya bisa lebih growing. Menarik sih Pak, itu ide yang saya juga merasa bahwa di company lain kayaknya hampir susah. Bahkan saya sebelumnya saya cuma ngelihat itu direkturnya. Kalau dipanggil itu pasti ada masalah, bukan ngobrol. Dipanggil di ruangan itu berarti ada masalah. Kalau di sini kayak kalau dipanggil berarti kesempatan yang
berharga lah bisa dibilang, bisa ngobrol sama. Jadi salah satu prinsip yang saya terapkan di Vitus adalah keterbukaan. Ya, kalau Jeffrey lihat bahwa kita di awal raker itu jelas KPI yang kita bahas, target yang kita bahas bareng. Terus mereka juga boleh kontribusi, memberikan survei, memberikan feedback ke kita. Karena saya percaya kalau kita ambil satu keputusan dari dasar bersama itu pasti lebih kuat. Karena ini gua juga yang ngusulin gitu. Gitu. Memang dalam hal darurat beberapa direksi harus memutuskan. Tapi beberapa hal yang fundamental yang tidak harus urgent tapi important itu lebih baik kita proses dengan diskusi dengan karyawan dan para leaders. Gitu. Menarik sih Pak, itu juga salah satu menarik ya ketika KPI dibahas segala macam dan ada proses diskusi, ya itu juga saya merasa bahwa ini salah satu key point Virtus nih kalau ketika dari sisi people bekerja. Nah, balik lagi Pak, tadi kan Bapak sedikit bahas tentang, Bapak juga selain kepada member senior, ini untuk yang muda-muda. Nah, ide Bapak kan tadi sempat membicarakan bahwa Bapak juga meng-hire nih anak-anak SMK gitu. Pertanyaan saya itu, kenapa Pak? Maksudnya apa yang menjadi landasan Bapak? Apakah mungkin karena pengalaman Bapak sebelumnya bahwa ini anak-anak muda yang punya skill harus diberi kesempatan? Ini untuk SMK ya? Iya. Nah, jadi gini, saya dulu waktu lulus SMA mau kuliah tuh deg-degan. Bisa kuliah nggak ya? Ada uangnya nggak ya gitu. Tapi puji Tuhan pada saat itu kakak saya masuk ke perusahaan asing dan cukup besar sehingga dia bantu saya. Kakak saya yang kedua juga bantu. Mama saya juga kerja tambahan untuk bantu juga. Nah, pada saat kemarin di Vitus itu saya melihat kenapa Indonesia itu pasti banyak potensi. Cuma kadang-kadang mereka ekonominya nggak cukup. Nah, tujuan awalnya murni kita memang untuk CSR, membantu. Jalan 7 orang, 9 orang gitu. Tapi uniknya begini, setelah 2-3 tahun, kita ketemu kasus lucu nih. Jadi ada satu sertifikasi. Kita kan kalau punya distributor pasti diminta satu sertifikat. Ya, betul. Harus chief. Iya, harus chief, sertifikasi teknikal gitu. Ya, sertifikasi itu satu member senior udah 2 kali nggak lulus. 2 kali lulus. Ujian nggak lulus, waduh ini kita distributornya bisa dipotong ini. Terus saya diskusi dengan GM teknikalnya, coba dong anak-anak baru. Oh ya boleh Pak, silakan kok pinter gitu. Sekali ngambil lulus loh. Ini senior 2 kali ngambil nggak lulus. Yang junior sekali ngambil lulus setelah dia 3 tahun kuliah. Jadi saya lihat, ini bukan orang yang sembarangan. Memang dia tuh mungkin memanfaatkan kesempatannya. Waduh, gua kuliah udah susah, gua dapet kesempatan, dia all out untuk gua mau sukses gitu karena ada kesempatan ini. Dan itu bikin saya langsung memang potensi ini besar. Dan mulai dari itu saya mulai suka nambah orang terus gitu. Dan sekarang VBN sudah 7 batch, sudah 90 orang. 90 orang. Yang kita kasih beasiswa. Nah, tapi berarti ini kan tadi kita bahas tentang people. Ya, menarik sih di Vitus itu memang saya juga kalau boleh sharing ya, bekerja di Vitus udah lumayan cukup lama ya. Saya di 2015, berarti hampir berapa tuh? 9. Masa sih? Saya pikir baru 3 tahun. 3 tahun jadi TL ya Pak. Loh, salah ya. Oke, nah ini company yang ya mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi sebuah company yang cukup cocok karena people-nya. Karena saya melihat bahwa Pak Aaron itu sangat fokus ke people. Nah, tapi terlepas dari people Pak, kita mau ngomongin secara bisnisnya sendiri Pak. Nah, ini kan ada tagline gitu yang cukup istilahnya selalu Pak Aaron itu membuat kita, memotivasi kita untuk selalu istilahnya strive for excellence, doing the best lah. Intinya salah satunya adalah bagaimana kita achieve 16 kali berturut. Semoga saya tidak salah. 16 kali total achievement-nya. 15 diantaranya berturut-turut. 15 diantaranya berturut-turut. Ya. Oke, masih warga Vitus. Hampir saya di itu. Oke, berarti nah dari sisi bisnisnya sendiri dari awal Pak Aaron pernah berpikir nggak bahwa bisnis itu Pak Aaron akan selalu bisa achieve dan growing-nya sebesar ini Pak dengan produk yang mungkin 30 Pak, itu nggak banyak sih Pak dari perusahaan lo. Sama sekali nggak kepikiran. Karena dulu saya cuma bikin jadi entrepreneur dan kita tahu 3 tahun pertama itu survival mode. Memang waktu saya baca buku bahwa perusahaan itu 3 tahun pertama menentukan dia hidup atau tidaknya itu benar sekali. Nah setelah 3 tahun itu biasanya perusahaannya bisa jalan ya, entah dia bagus terus atau naik turun tapi biasanya bisa bertahan.
satu hal yang saya mungkin tambahin dikit, di Vitus itu saya pribadi saya encourage orang menjadi entrepreneur. Oke. Gitu, karena saya melihat anak SMK jadi adik SMK jadi leader sukses itu saya sudah senang. Apalagi pada waktu beberapa orang lulusan Vitus jadi direktur, itu bangganya luar biasa. Nah itu jadi akhirnya saya agak kecanduan, waduh ini kok ada lagi, seru nih. Jadi seneng gitu melihat orang-orang yang dulu di Vitus akhirnya udah jadi sukses jadi entrepreneur. Ini kan memang Vitus itu kan juga bersama dengan customer, bersama Betul, dengan partner. betul. Kayaknya partnernya Vitus itu sekarang udah, kalau saya ikut berapa kali meeting, review segala macam itu partner udah banyak banget. Banyak. Partner kita udah ribuan, Ya. ya mungkin lebih dari 2.000, 500-nya udah bertransaksi lebih dari sekali, dan ya mungkin partner yang cukup loyal ada sekitar 50-100 Ya. yang selalu belanja ke Vitus. Nah, kalau Anda bilang customer partner, bagi Vitus, partner ini customer kita. Oh ya. Jadi kita memang bikin program-program untuk partner supaya ya kita bisa tahu apa sih yang kita, bagaimana kita bisa support lebih baik. Itu kendala apa, karena kita positioning sebagai Vitus, sebagai value added distributor, kita harus tahu menerjemahkan apa sih kebutuhan dari partner. Nah makanya kita banyak acara partner juga gitu, kayak kita melakukan Vitus Partner Gathering setahun sekali gitu. Kita juga melakukan kumpul-kumpul background technical namanya Kopdar, ya singkat dari Kopi Darat. Lalu kita juga memberikan poin-poin bagi mereka yang sering belanja ke Vitus, sehingga kita bisa jalan-jalan bareng ke luar negeri, dan di situ kita bisa lebih dekat gitu. Nah ini ya mungkin ya, ini VPG. Ini Vitus Partner ya, yang di Surabaya tahun ini. Nanti soon akan di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Oke, tadi ada selain VPG ada apa? Ada Kopdar ya Pak? Itu kayaknya sebuah inisiatif baru ya? Ya, Kopdar ini technical ini kalau ikut acara-acara gitu kan biasa pendiam ya. Tapi kalau yang di sini ketemu sesama teman teknikal itu ternyata mereka bisa ngomong dengan enak gitu. Jadi waktu kita nyoba sekali, 2 kali kok bagus ya, feedback dari mereka, ayo lakuin lagi, sehingga kita sekarang rutin melakukan Kopdar. Nah ini juga nih teman Vitizen, mungkin para partner gini yang nonton videonya nih bisa tanyalah ke channel ini, kita ada komunitas untuk teknikal ya Pak. Yap. Jadi ada komunitas untuk teknikal, dan ini kita bahas ya tren-tren yang terjadi. Ya bisa saling knowledge, bisa saling bantu gitu kan. Ini di mana ya? Aku kenal si Budi atau si mana, sehingga IT itu small world. Jadi kita kalau punya teman baik, bisa saling ngisi, bisa sharing, itu lebih enak. Gitu. Oke. Nah ini kalau nggak salah ini acara olahraga ya Pak? Vitus juga banyak Pak acara olahraga. Ya betul. Salah satunya tambahan tadi adalah kita melakukan Vitus Sport Day. Sport Day. Jadi ini bulu tangkis tentunya. Bulu tangkis betul. Nah, kalau kita pagi sampai sore kerja ya malamnya olahraga dulu. Olahraga, cari keringat. Sambil ngobrol-ngobrol, cari teman gitu, sehingga enak gitu. Jadi kita bikin satu ekosistem dengan partner juga bisa lebih enak. Karena kalau ngobrol pada jam kerja kadang-kadang kan terbatas waktu ya. Pada saat ngobrol ini santai ini jadi enak, tiba-tiba punya ide, ini keluhannya yang kemarin tadi sungkan ngomong jam kerja, dia ngomong, dia punya usulan, sehingga sangat cair buat kita. Bagus. Apa yang menjadi visi atau istilahnya pandangan Pak Erwin untuk Vitus ke depannya? Ini kan udah mau 17 Pak. Ya. Sebuah company, secara company 17 itu bukan umur yang singkat menurut saya ya. Pak. Betul. Karena kan banyak tadi Pak bilang 3 tahun survive. Karena sebenarnya siklusnya saya pernah baca juga di beberapa artikel atau buku, itu per 5, habis 5 nanti mungkin 8, nanti 10. Nah, itu apa yang menjadi Bapak sudah memikirkan apa yang menjadi visinya Vitus nanti ke depan? Oke. Jadi gini, mungkin saya kasih analogi dikit ya. Kita kalau melihara ikan koi, yang kita perhatikan apanya? Airnya. Kalau orang yang awal mikir koi makanya itu kurang tepat. Nah, air itu gara-gara apa? Ekosistemnya. Filternya, pertama apa, filter kedua apa, filter ketiga ada UV, masuk, pembuangannya muter, sehingga ekosistem itu kunci yang saya lakukan untuk bangun bisnis. Nah, kalau kita punya hubungan baik dengan internal people, dengan partner, dengan user, sehingga kita membentuk satu ekosistem yang baik. Itu bisnis akan jalan sendiri. Karena di IT itu salah satunya trust itu sangat penting.
gitu, karena IT itu small world zaman sekarang, apalagi kalau kita tidak bisa deliver satu komitmen itu udah cepat sekali suaranya kemana-mana. Nah, makanya kita pakai namanya ekosistem. Nah, karena kita main di IT, jadi kita gunakan connecting digital ecosystem, di mana kita nggak cuma ekosistem people-nya, tapi kita juga belajar dari sisi teknologinya, gimana kita bisa meramu produk-produk baru, mana yang cocok, mana yang ngetrend, sehingga kita bisa memberikan satu paket solusi yang bentuknya ekosistem, sehingga baik mulai dari hardware, software, sampai proteksi di backup dan antivirusnya, sampai ke security-nya, itu kita harus cukup jeli untuk melihatnya. Nah, kita juga banyak ngobrol dengan teman-teman prinsipal, dengan partner, ada ide apa, ada exhibition mana, sehingga kita benar-benar end to end, mulai baik dari secara people maupun partner, termasuk partner dan user, termasuk teknologinya. Oke, menarik sih Pak, connecting digital ecosystem. Jadi Pak Erwin juga udah punya visi bahwa kalau mau company ini sebenarnya istilahnya berjalan terus, bahkan yang pasti growing lah, harus growing, dan juga bisa beradaptasi dengan ya teknologi udah pasti berkembang cepat ya Pak, sangat cepat. Ya mungkin bisa dibilang berapa tahun, nggak ada yang tahu, apalagi dengan kemarin kan pandemik, istilahnya banyak orang yang menyebutnya itu adalah tahun percepatan digital. Mana ada yang kebayang kita bisa meeting online dengan mudah gitu dan segala macam. Nah, sehingga Pak Erwin juga punya bahwa dari internal harus connecting dulu nih semua dengan partner, dengan user, sehingga membentuk yang dinamakan connecting digital ecosystem. Sehingga selain dari people, dari teknologi. Karena saya juga menarik sih, makanya ini inline dengan pemikiran saya bahwa kenapa ini ya, Virtus tuh banyak sih saya ketemu dengan partner, customer juga, ini Virtus nambah lagi nih produk nih, nambah lagi produk. Ya, karena memang visinya kita ya bagaimana kita bisa connecting, nambah lagi yang memang sesuai dengan apa yang menjadi koridornya kita, gitu, koridor teknologi yang kita growing. Menarik sih Pak. Nah, selain itu Pak, ini mungkin bisa dibilang closing statement, atau bisa dibilang ya statement dari Bapak terakhir. Apa sih yang menjadi mimpinya Pak Erwin untuk Virtus terutama? Apakah mau jadi top global atau bagaimana gitu? Saya terus terang ingin ya ada mimpi lah, cuma saya nggak enak ngobrol di sini tapi yang jelas Virtus harus tetap sustain, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa go regional. Lalu dari internal saya juga punya mimpi pribadi untuk lebih banyak ya calon-calon entrepreneur atau direktur yang lahir dari Virtus gitu, sehingga kita bisa bentuk ekosistem yang lebih besar, bisa saling membantu, kenal dari lama gitu, sehingga lebih kuat. Jadi Virtus mungkin just name of company, tapi kalau kita punya ekosistem teman-teman yang pernah kerjasama dengan Virtus, teman kerja Virtus, itu akan jauh lebih indah. Gitu. Berarti mimpinya ya pasti ada secara reguler, tapi mimpi Pak Erwin adalah bagaimana people di dalam Virtus itu bisa terus growing, bahkan jadi leader-leader di perusahaan-perusahaan, di tempat lain gitu, yang beranjak bahwa istilahnya saya kayak naik tangganya itu dari Virtus sampai Virtus udah di top, akhirnya bisa menjadi top leader lagi di tempat lain, sehingga tempat lain juga bisa makin growing. Di tempat lain maksudnya tidak di Virtus, baik itu makin masih kerjasama dengan Virtus atau tidak gitu. Menarik sekali Pak. Wah, oke, thank you Pak Erwin untuk waktunya. Thank you juga untuk teman-teman Virtus yang udah menonton video ini. Istilahnya kalau di sini Pak, kalau video tadi itu kita banyak dagingnya Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi istilahnya penuh daging. Nanti ditanyain dong tingkat kematangannya apa nih? Kayaknya enaknya medium well sih Pak. Jadi pengen makan daging habis itu. Oke, udah kita closing aja. Thank you teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan insight yang menarik dari video kali ini. Dan juga untuk kesempatan kali ini, karena kita merayakan ulang tahun Virtus, kita ada closing yang spesial. Oke, kita akan merayakan ulang tahun Virtus yang ke-17. Happy birthday Virtus. Dan juga untuk teman-teman Virtusan, jangan lupa memberikan komentar ucapan ulang tahun di bawah untuk Virtus dan juga harapannya kepada Virtus. Virtus ulang tahun yang ke-17. Connecting Digital Ecosystem.